Nah, sekarang kita sudah melihat banyak cacat dalam proses ini. Saya sebagai orang yang setiap hari bersama-sama dengan Pak Roy dan Dr. Tifa, saya tahu betul Dr. Tifa itu tidak. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang kubu Mas Roy ini mengambil Prapit yang kedua. Jadi dari kami sih pesannya memang sebisa mungkin mari kita jangan salah gunakan forum atau hak yang sudah diberikan oleh KUHP untuk mengulur-ngulur. Peradilan ini kan tidak mengubah status tersangka karena itu beda lagi di pra-peradilan kedua. Tapi apa maknanya untuk kubu Roy Suryo? Ya, sekarang kita bisa melihat ya bahwa apa yang ditakutkan selama ini bahwa hakim itu berat sebelah ternyata tidak terbukti. Ya, tadi kan Pak Roy Suryo meminta penggeledahannya dinyatakan tidak sah, penangkapannya dinyatakan tidak sah. Sebenarnya ada satu yang mungkin masyarakat tidak terlalu melihat, bahwa di malam hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu ada upaya paksa untuk memindahkan. Untung nggak jadi, karena saya dan beberapa teman-teman langsung meluncur ke rumah sakit dan membatalkan keinginan Polri untuk melakukan itu. Kalau tidak, kalau tadinya itu jadi dilakukan, mungkin itu masuk juga. Penangkapannya saja nggak sah, penggeledahannya nggak sah, apalagi pemindahan yang tidak jadi itu. Nah, sekarang kita sudah melihat banyak cacat dalam proses ini. Kalau memang Polri dalam SOP-nya saja cacat, sudah dikatakan hakim loh, ini bukan kata saya lagi. Kenapa kita nggak mempermasalahkan pasal-pasalnya? Kenapa kita mempermasalahkan pasalnya? Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bersama-sama dengan Pak Roy dan Dr. Tifa, saya tahu betul Dr. Tifa itu tidak ada sama sekali memegang ataupun mengubah ataupun memanipulasi dokumen. Karena dia memang nggak ngerti melakukan itu. Dia itu hanya seorang dokter yang mempunyai keahlian untuk menilai apakah ini foto Pak Joko Widodo yang presiden atau bukan. Bung Michael, artinya Gitu. walaupun pra-peradilan ini tidak bicara soal pokok perkara, tapi Anda juga meragukan isi dari pokok perkaranya. Ya itu, jadi kan dari awal ini ada beberapa pasal yang kesannya dipaksakan. Sepertinya 12 orang yang dilaporkan semuanya melakukan pasal 310, 311, 27, 32, dan 35. Termasuk saya yang dilaporkan juga kan, salah satunya. Tapi 10 dari kami sama sekali tidak mengetahui soal pengubahan dokumen atau manipulasi dokumen atau dokumen pun. Saya mau tanyakan ke Bung Yakub, apakah soal tadi penggeledahan, penangkapan, ini jadi ada keraguan juga soal materi penyidikan? Mbak Friska, kalau dari saya melihatnya tentu pertama kita harus hormati putusan hakim. Apapun itu putusan itu harus kita anggap benar karena sudah dikeluarkan oleh hakim tunggal dalam perkara ini. Nah, sejak awal mengenai pra-peradilan kami selalu konsisten bahwa itu merupakan lembaga yang disediakan oleh KUHP dan itu merupakan hak. Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mereka menggunakan ini. Jadi sampai kalau ini ternyata diputus demikian, ya baik ya kita ikuti, kita hormati. Walaupun juga memang ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi tadi kalau kami cermati juga, tadi itu memang alasan-alasan yang diambil oleh Yang Mulia Hakim juga bahwa ada katanya ketidaksesuaian dalam permohonan ketika ke KPN dengan surat perintah penangkapannya. Jadi ini lebih hal administratif sebenarnya Mbak Friska. Jadi kalau yang kami dengar tadi tidak ada sama sekali uraian hakim mengenai penangkapannya brutal seperti G30 SPKI itu sama sekali tidak ada. Jadi putusan Prapit seperti ini memang hal yang sangat biasa saja dan itu sering terjadi di perkara-perkara lain. Jadi kami sih tidak terlalu concern mengenai putusan ini dan kami ingin fokus ke pokok perkara. Nah, apakah dengan Prapit ini kami menjadi mempertanyakan pokok perkara? Sama sekali tidak, Mbak. Justru kami ingin segera fokus ke pokok perkara sehingga klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang kubu Mas Roy ini mengambil Prapit yang kedua. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan. Pertama, kenapa nggak sekaligus kemarin? Sekalipun memang ini hak Prapit kembali lagi. Yang kedua, penetapan tersangka sudah dari November tahun lalu. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ya, tentu kan hal-hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Jadi dari kami sih pesannya memang sebisa mungkin mari kita jangan salah gunakan forum atau hak yang sudah diberikan oleh KUHP untuk mengulur-ngulur waktu yang mungkin konsekuensinya bisa menjadi menyebabkan klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum. Silakan dijawab, apakah ini upaya untuk mengulur waktu? Nah, ini, dua pertanyaan tadi seperti apa? Ini narasi yang selalu diutarakan oleh pihak mereka ya, bahwa ini mengulur-ulur waktu. Tapi saya jawab begini,
dari awal banyak sekali pakar-pakar hukum yang beberapanya tergabung di kami yang tidak yakin ini akan sampai ke persidangan. Kenapa begitu? Karena kasusnya sangat lemah. Ya kan? Pasal-pasalnya dipaksakan, orang-orangnya dipaksakan. 12 orang ini tidak pernah berada di satu tempat yang sama, di waktu yang sama, melakukan hal yang sama. Bagaimana misalkan Mbak mencuri dompet, saya mencuri HP. Mbak mencurinya Senin, saya mencurinya Selasa. Kita dilaporkan bersama-sama kan nggak boleh. Jadi memang kasus seperti ini dari awal kami sudah yakin tidak sampai ke persidangan. Meskipun Dokter Tifa sudah masuk persidangan. Iya, pertama. kan dari awalnya yakin seperti itu. Tapi karena sekarang sudah sampai ke persidangan, oh berarti benar jaksa dan hakim ingin memeriksa pokok perkara ini. Barulah diluncurkan pra-peradilan. Jadi jangan dibilang kenapa nggak dari September, nggak dari apa. Sekarang saya tanya aja, kenapa dari April baru November penetapan tersangka? Kenapa dari November baru Juni P21? Itu kan pertanyaan yang agak percuma ya menurut saya ya, karena ini sudah sampai di sini, nggak usah kita cari-cari lagi ke belakang, ya kita hadapin aja. Toh tadi hakimnya saya lihat netral kok, sangat netral dan sangat objektif. Kalau memang permintaannya Pak Roy itu tidak masuk akal, akan ditolak kok. Emang kenapa sih Bung Yakub yang dikhawatirkan kalau misalnya ada proses pra-peradilan, meskipun tadi hak ya, tapi dengan nantinya persidangan pokok perkara, apakah ini bisa menghambat itu atau seperti apa? Ya tentu dengan KUHP yang baru ini kan pemeriksaan pokok perkara jadi harus ditangguhkan terlebih dahulu, Mbak. Jadi kita harus menunggu pra-pet ini diputus terlebih dahulu. Jadi secara tidak langsung tentu kan ini berimplikasi kepada waktu penanganan perkara yang bisa langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara seperti perkara Ibu Tifa, tapi sekarang perkara Mas Roy ini jadi harus menunggu pra-pet dulu. Sekalipun kembali lagi itu hak, silahkan dilakukan. Nah, kembali tadi kan yang seperti disampaikan Bang Michael juga bahwa banyak keraguan menurut versi Bang Michael dan ininya lah pihaknya. Tapi kembali lagi, kalau memang banyak keraguan mengenai substansi perkara, ya forum pemeriksaannya di mana? Ya di persidangan, di pokok perkara itu. Ya. Jadi daripada kita berdiskusi di luar, kemudian membangun narasi, kemudian ada juga memicu perpecahan antar kubu maupun internal juga. Saya dengar ada perpecahan internal juga. Enggak lah, itu nggak ada hubungannya. Daripada sampai terjadi hal seperti itu yang tidak kita inginkan, tentu kita juga menyayangi. Kita kan seorang advokat juga, jangan sampai sesama rekan sejawat juga ada permasalahan seperti itu. Ya daripada itu terjadi, mari kita masuk secepatnya ke pokok perkara, sehingga hak pelapor kami, Pak Jokowi selaku korban, maupun terdakwa, yaitu Mas Roy dan juga Bu Tifa, juga bisa dilindungi. Karena kedua hak, bukan hanya hak kami loh, hak mereka pun juga akan bergantung dengan hasil pemeriksaan pokok perkara.